teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa selain KPU ada Bawaslu, dan Bawaslu pun juga perlu kita kawal siapa saja orangnya. Berikut ini juga saya akan memperlihatkan profiling singkat di masing-masing kandidat Bawaslu. Dan dari 10 itu adalah masing-masing, pertama ada Fris Edward Schreger ya, saudara kita Fris gitu. Fris ini adalah sebenarnya petahana, jadi beliau adalah komisioner sekarang ini, komisioner Bawaslu yang kemudian kembali maju bertarung pada periode kali ini untuk ikut tes di fit and proper test di DPR gitu ya. Berbeda dengan kawan mereka Mas Afifuddin gitu, beliau ini tetap di kamar Bawaslu. Sama dengan yang kedua ini ada Rahmat Bagja juga lolos gitu ya, juga petahana, itu kemudian juga ikut bertarung. Pak Rahmat Bagja ini sebenarnya pernah menjadi dosen Universitas Al-Azhar gitu ya, dan juga pernah menjadi tenaga ahli di Mahkamah Kehormatan DPR. Jadi beliau ini sama dengan Fris itu kemudian lolos sebagai petahana yang kemudian akan ikut fit and proper test di DPR. Yang ketiga adalah ada Herwin Jeffler. Ini adalah beliau sebenarnya punya pengalaman di dunia kepolisian sejak tahun 2003 lalu sudah berkecimpung di urusan pemilu. Saat itu dia menjadi wakil ketua, kalau kita kenal dulu Panwaslu gitu ya. Jadi saat itu ketika masih bersifat ad hoc pengawasan pemilu kita, yaitu namanya Pangwas, Panitia Pengawasan Pemilu, itu di Minahasa gitu ya. Kemudian pernah menjadi ketua Pangwas Pilkada Minahasa. Lalu kemudian menjadi anggota KPU Minahasa, jadi di Minahasa gitu ya, 2008-2012. Lalu kemudian jadi Ketua Bawaslu Sulawesi Utara 2012 sampai sekarang gitu ya. Kemudian ada Mbak Loli gitu ya, Loli Suheti. Mbak Loli ini juga adalah bisa dikategorikan sebagai petahana. Jadi beliau adalah komisioner Bawaslu Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat periode sekarang gitu ya. Lalu kemudian bertarung untuk naik kelas sebagai komisioner Bawaslu RI periode 2022-2027. Mbak Loli sebenarnya jauh sebelum menjadi komisioner sudah aktif di kepemiluan, bahkan beliau pernah menjadi tenaga ahli di DPD periode 2010-2018 dan menjadi sekretaris eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen gitu ya. Jadi KPP RI, dan terlibat di Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretaris Nasional Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. Jadi background mereka adalah aktivis perempuan yang sudah cukup malam melintang gitu ya. Lalu kemudian juga Mbak Loli dari organisasi kemauan mereka aktif di Patayat NU. Yang kelima ada Pak Toto Haryono gitu ya. Pak Toto Haryono itu merupakan anggota Bawaslu Jawa Timur yang sebelumnya pernah ikut terlibat di kepolisian, karena bahkan saat itu masih menjadi anggota sama ya Pangwas gitu. Jadi dulu masih ad hoc juga sudah terlibat di Malang gitu ya. Mereka semua punya ini. Lalu kemudian keenam ada Pak Subair. Subair merupakan anggota Bawaslu Maluku. Ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur. Nah ini adalah dari Bawaslu dari Maluku. Pak Subair ini sama pernah dulu mulai dari masih ad hoc Pangwas juga sudah terlibat gitu ya. Sebagai background organisasi beliau pernah aktif di IMM gitu ya, jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Boneh gitu ya. Ini kemudian yang ketujuh ada Fuadi. Fuadi ini menjadi anggota sama Panwaslu. Jadi rata-rata mereka masih bersifat ad hoc saja, masih status ad hoc pengawas pemilu, mereka sudah pada aktif gitu ya. Fuadi ini adalah anggota Panwaslu Jakarta Barat yang pada saat itu tahun 2012. Kemudian yang ketujuh ada Andi Tendri Sompa. Andi Tendri Sompa adalah ini akademisi, meskipun sebelumnya juga pernah aktif di ini. Jadi beliau ini mengabdi di kampus
Labuan Mangkurat gitu, Universitas Lambung, sorry. Jadi beliau tercatat sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat ULM gitu ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini. Jadi sekarang ini beliau ikut bertarung dan lolos masuk untuk PT Perpetes nanti. Bertarung untuk memperebutkan tiket terakhir untuk duduk pada posisi 5 besar. Kesembilan ada Mas Aditya Perdana. Beliau ini adalah akademisi dosen di Universitas Indonesia dan juga sebenarnya adalah dia adalah aktivis, jadi Direktur Pusat Kajian Politik Puskapol gitu ya. Kalau kita aktif di kepemilian pasti isu demokrasi kita sering mendengar lembaga ini, dan beliau mengkonsen untuk banyak melakukan asistensi kepemilian sampai ke daerah-daerah, termasuk mengasistensi bagaimana mempersiapkan komisioner-komisioner yang handal untuk bagaimana mengelola, mengawal pemilu lebih berkualitas ke depan gitu ya. Dari sisi NGO, beliau pernah terlibat sebagai staf peneliti di APIKA, bahkan pernah juga terlibat sebagai PO di Setro. Nah, Setro kita tahu beliau adalah organisasi yang dulu sangat konsen untuk mengawal isu-isu kepemiluan gitu ya. Kemudian ada Mardiana Rusli. Mbak Ana ini adalah dari Makassar gitu ya. Beliau adalah jurnalis. Meskipun sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Sulawesi Selatan periode 2013-2018. Jadi backgroundnya dari jurnalis masuk KPU, kemudian sudah KPU jadi jurnalis, dan kemudian juga menjadi aktivis di jaringan Demokrasi Indonesia Jadi. Di kemanusiaan beliau aktif sebagai pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Teman-teman sekalian, itulah tadi profiling kandidat KPU dan Bawaslu RI untuk periode 2022-2027. Sekali lagi, siapapun yang akan terpilih di antara mereka ini adalah orang yang terbaik. Tapi taruhannya tentu jauh lebih berat adalah bahwa amanah berada pada tangan mereka untuk kemudian mewujudkan pemilu berintegritas. Hanya pemilu yang berintegritas bisa menjamin untuk melahirkan pejabat-pejabat yang berintegritas, pejabat yang tidak korup.